Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Sobat Indonesia in New York, kembali lagi dalam podcast Ramadan KJRI New York episode 6 bersama saya Citra, dan kali ini kita semua sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, keren dan inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Pak Ustadz Dovir. Selamat datang Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, buat teman-teman Indonesia New York yang belum tahu Pak Ustadz Dovir ya, Pak Ustadz Dovir ini adalah ulama yang sangat terkenal dengan 3 buku bestsellernya, yaitu Peradaban Sarung, Kondom Gergaji, dan Mari Menjadi Gila nih. Keren banget. Ada lagi kan, sebenarnya ya? Nabi Muhammad bukan orang Arab. Oh, Nabi Oke. Muhammad. Iya, betul. Itu yang rilis di tahun 2020 ya, Pak Betul, Ustadz. Iya, betul betul. sekali. Nah, untuk Sobat Indonesia in New York, Pak Ustadz punya kejutan nih buat teman-teman semua. Nanti setelah Lebaran, Pak Ustadz akan grand launching buku terbaru Pak Ustadz yang berjudul apa nih Pak Ustadz? Filsafat untuk pemalas. Filsafat untuk Pemalas. Bagi Sobat Indonesia in New York yang kebetulan sedang berada di Indonesia, bisa ya untuk datang ke Gramedia terdekat. Oke. Iya. Oke, Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz? Baik. Sudah berapa lama nih Pak Ustadz di New York? Seminggu kira-kira. Sudah seminggu ya. Iya. Gimana Pak Ustadz suka dengan Suka kerasaan, cuma terlalu dingin saja. Iya, terlalu dingin Betul, karena betul. cuacanya sedang naik turun gitu ya Pak Betul, Ustadz ya. betul. Nah, Pak Ustadz, Jadi saya menikmati. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Untuk tema podcast kita di episode 6 ini adalah Islam, Agama Masa Depan nih Pak Oh, Ustadz. menarik itu. Pak Ustadz, kan kita semua tahu ya, dengan semakin canggih dan majunya peradaban manusia, serta pencapaian manusia itu sendiri juga, Oke. kemudian dengan melesatnya saintek, AI, kemudian ada Internet of Things juga, Oke. dan semakin merajalelanya LGBT, Wih. ya kan Pak Ustadz. Kemudian ada lagi nih, Oke. perilaku oknum pejabat juga yang KKN, dan kemudian gaya hidup para pejabat yang mewah-mewah juga Pak Ustadz, dan ada lagi yang degradasi moral serta pergeseran orientasi hidup. Nah, kira-kira nih Pak Ustadz, adakah celah untuk agama Pak Ustadz? Baik, mula-mula begini. Di antara kita saya kira kenal agama Majusi atau Zoroaster, nabinya Zarathustra. Usia agama ini kira-kira 3.600 atau 3.700 tahun dari sekarang. Dulu sempat menjadi agama resmi negara pada peradaban Persia. Tapi setelah Persia ini dikalahkan oleh umat Islam di perang Al-Qadisiyah ya, Yazdirjid nama rajanya, maka perlahan-lahan ini meredup. Dulu di setiap tempat ibadah mereka itu ada api sesembahan mereka itu menyala 1000 tahun lebih. Tapi kemana agama Majusi atau Zoroaster sekarang? Dia nyaris hilang. Nah, seiring dengan datangnya agama baru atau perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, bagaimana nasib Islam di masa yang akan datang? Nah, kalau bertanya nasib Islam atau ada bukunya Karen Armstrong itu judulnya Future of God, Masa Depan Tuhan. Buku sebelumnya adalah History of God, Sejarah tentang Tuhan. Oke, mula-mula kita bicara masa depan manusia. Pertanyaan sederhana, apakah sains bisa menggantikan posisi agama? Menurut Mbak Citra? Tidak bisa. Apakah saintek ini punya janji mengenai keselamatan? Tentang surga neraka, sains punya enggak? Tidak Pak Ustadz. Oleh karena itu agama akan tetap ada. Bahwa ia mulai ditinggalkan, diabaikan, lahir agama-agama baru. Tapi manusia di dalam dirinya ya, jauh di dalam lubuk sanubarinya, ini manusia ini makhluk langit, bukan makhluk bumi. Jadi manusia adalah avatar. Manusia adalah makhluk langit. Sejarah manusia di bumi, tapi meta sejarahnya di langit. Secara fisik ia terbentuk di bumi, tapi secara rohani, spiritual dia makhluk langit. Kita kan senang ya menatap langit, Betul, melihat langit. betul. Itu karena kita rindu. Kita rindu ke asal usul kita, rindu ke langit, rindu ke surga sebenarnya. Cuma saya tidak buru-buru, saya tidak ingin buru-buru masuk surga sekarang, jadi saya masih enjoy di sini, di dunia dulu. Nah, mungkin ada sahabat Indonesia New York mau buru-buru, boleh kita persilahkan ya. Tentu nanti kita mendoakan saja yang terbaik untuk mereka. Iya. Baik, tapi itu yang pertama Mbak Citra. Lalu yang kedua begini,
tadi ada disinggung AI, disinggung Internet of Things. Oke. Manusia, pencapaian manusia ini, jangankan itu ya, teknologi atau saintek ini tidak bisa menjawab what after atau what next atau afterlife. Itu manusia tidak bisa menjawab dengan saintek. Ya paling nanti terjebak kepada ateis atau agnostik ya. Ya manusia kalau mati tidak jadi apa-apa, jadi kompos saja mungkin itu. Tapi kita ini loh tadinya tidak ada, lalu diciptakan menjadi ada. Kemudian akan apa susahnya bagi Tuhan untuk menciptakan, membangkitkan yang sudah ada. Saya kasih contoh apalah, misalnya benda. Apa bunga ini ada atau tidak ini? Bunga ini. Ada ya. Terlihat, bisakah ini ditiadakan? Bisa. Jawabannya tidak bisa. Ini secara filosofis. Oke, jadi begini. Ini dibakar ada, habis ya? Iya. Dia sebenarnya ada tapi berubah bentuk. Kalau kita buang ke planet Neptunus, ia tetap ada, hanya berubah bentuk. Oh iya. Kemudian dia berusaha kita musnahkan, tidak bisa. Dia hanya berubah materi menjadi tanah, berubah wujud menjadi udara atau apa. Dia akan tetap ada. Ini ada. Botol air mineral, kalau kita buang ke planet Mars, dia tetap ada. Kita daur ulang, berubah ke materi yang ia tetap ada. Maka kalau yang ada saja tidak bisa kita musnahkan, apalagi dia yang maha ada. Sampai di sini kelihatannya ini kuliah filsafat, ini menarik. Ini. Iya Pak Ustadz. Oke, menarik atau tidak, tapi semoga 2023 selambat-lambatnya 2024 menjadi the most wanted menantu. Menantu paling diminati oleh segala jenis mertua di muka bumi. Amin. Oke, itu harapan pribadi kayaknya. Terima Nah itu ya, oke, baik-baik. Oke, tapi tadi karena saya juga sudah dipromosikan buku saya. Oke, jadi begini. Terus masa depan manusia itu bagaimana? Iya. Sebab masa depan agama tergantung kepada masa depan manusia. Mula-mula begini Mbak Citra. Iya. Sebelum agama ini diturunkan oleh Tuhan, Tuhan sudah turunkan akal budi. Tuhan sudah memberi kita nalar. Maka wahyu agama turun kepada kesadaran kita, kepada akal kita. Dia turun kepada kita sebagai teks sakral berupa agama, wahyu, Quran hadis lah kalau di Islam. Sementara manusia punya konteks kehidupannya sendiri. Berarti tugas kita adalah mengkontekstualisasi, menafsir. Nah, agama ini berusaha diledakkan, dihancurkan, atau suicide bomb ya, oleh para penganutnya yang jumud, yang memiliki banalitas. Banal ini dangkal, kedangkalan dalam berpikir, oleh mereka yang tekstual, sehingga agama nanti mulai ditinggalkan. Tapi saya kira setiap agama itu bangkit, memiliki kebangkitan-kebangkitan. Adapun ia habis, purna seperti agama Zoroaster tadi, ia diganti oleh agama yang baru. Jadi masih adakah celah untuk agama? Masih. Jadi semakin manusia kacau, agama semakin dibutuhkan. Sebab itu tidak rama bingung. So manusia tidak bingung. Kemudian rama ya Pak, dalam bahasa Yunani. Kemudian masyarakat atau perkembangan kebudayaan, saintek, perkembangan umat manusia, ini pasti memiliki fase-fase atau pembabakan yang kita sebut, atau peralihan-peralihan yang kita sebut sebagai antropologi, yang kita sebut sebagai sosiologi, yang selama masih ada logi-loginya, di situ teos itu ada. Teos dan logos atau teologi. Silahkan misalnya begini. Taruhlah kita hidup misalnya dengan kemajuan saintek, kita menjelajah apa seperti di film Interstellar ya, penjelajahan antar bintang, meskipun itu sci-fi, adalah semakin manusia ini mencapai peradaban yang tinggi, manusia akan semakin kehilangan satu hal, yakni manusia akan semakin merasa kesepian. Saya sudah tanya ke beberapa saudara saya yang tidak menikah, yang ya selibat lah, terpaksa saya katakan itu. Problem mereka sebenarnya bukan mengangkang hawa nafsu, bukan sendiri, atau problem mereka sebenarnya kesepian.
Nah, rasa sepi ini, kekosongan batin, kehampaan jiwa, ini bisa dijawab dengan agama. Dan itu teknologi tidak bisa, itu saintek tidak bisa. Menjawab setelah mati apa? Sebelum manusia ada ini apa? Sebelum ada. Jadi sebelum ada, apakah essence, apakah quiddity, apakah substance, itu manusia tidak bisa jawab. Atau ditanya sederhana, cahaya itu apa? Manusia tidak tahu. Cahaya itu materi atau gelombang? Itu manusia tidak tahu. Yang kita tahu benda-benda yang ditabrak oleh cahaya itu. Walhasil teramat banyak yang belum kita tahu atau tidak kita tahu. Nah, dengan perkembangan itu, manusia semakin gila, semakin kacau, itu agama semakin dibutuhkan. Nah, tetapi sayangnya belakangan kebangkitan agama itu kebangkitan yang kaku, yang banal, yang jumut, yang tekstualis, yang skriptualis. Ini nanti agama semakin kering. Kenapa? Tadi saya katakan di awal begini, begitu agama turun, agama datang sebagai teks. Tuhan memperkenalkan diri kepada kita sebagai teks. Saya ada, teksnya di mana? Ya di kitab suci. Saya baik, saya pengasih pemurah, saya maha pelimpah kasih. Itu teksnya ada di kitab suci atau di sabda Nabi atau di kidung-kidung ya. Kalau dalam agama Hindu banyak sekali Bhagavad Purana, Kalki Purana, Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, banyak. Saya menulis buku Filsafat Timur. Jadi buku-buku yang tidak laku itu hanya laku ke mahasiswa, itu pun karena diancam nilai. Nah, tapi prinsipnya begini, semakin semakin manusia berkembang, semakin manusia butuh agama, tapi pada saat yang sama agama ini akan memiliki kebangkitan yang memusnahkan dirinya sendiri. Itu kebangkitan para tekstualis atau skriptualis. Dan itu ada, maknanya begini, misalnya di luar gereja tidak ada keselamatan, ada doktrin seperti itu. Jadi extra ecclesiam nullus profeta, di luar nabi tidak ada keselamatan. Maknanya juga di luar gereja extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau mau selamat ya ikut ini. Nah, agama terjebak kepada pemutlakan pendapat, itu dia. Itu juga tantangan agama di masa depan, saya kira itu. Selain saintek, teknologi, LGBT itu. Kenapa? Karena dalam agama LGBT ini tidak diperkenankan. Maka mereka mau bikin, kan ada agama Scientology. Siapa aktor yang itu, Tom Cruise kalau tidak salah, itu menganut agama Scientology. Oke. Jadi semakin banyaknya itu LGBT misalnya. Kok banyak ini ya Pak ya, orang beragama, mengaku beragama tapi perilakunya tidak mencerminkan agamanya. Nah, itu dia. Mungkin demikian. Itu boleh dikupas lebih dalam. Oke, sedikit begini. Pak Ustadz. Jadi dia beragama di lisan saja, tidak sampai ke dada, tidak sampai ke hati, tidak membentuk pekerti, tidak menjadi moral, tidak membentuk, memahat kepribadiannya menjadi karakter. Nah, orang yang seperti ini ya sama dengan komputer ya. Ini komputer bisa kita isi apa saja. Kalau komputer ini kita kasih informasi tentang catur, maka rekaman pertandingannya siapa? Garry Kasparov. Itu Anda punya semua. Dan Anda atau kita tidak bisa mengalahkannya. Ya sudah itu, atau Karpov ya, Tumakov kan banyak itu. Siapa? Rustam Kasimdanov. Itu kan pecatur-pecatur semua itu. Tapi saya tidak berani main catur dengan istri saya, terutama di tanggal-tanggal tua. Oke, tapi itu abaikan saja kalimat itu. Nah, kalau informasi catur diberikan, dia lebih hebat dari kita. Tapi informasi tentang Quran, tentang tafsir, ulumul Quran, sekian matra dan disiplin ilmu dalam agama dimasukkan ke dalam komputer, dia lebih pintar dari kita. Tapi apa pekerti dia punya? Apa moral dia punya? Tidak. Nah, itu dia. Jadi yang jelas agama ini turun kepada manusia untuk humanize human, untuk memanusiakan manusia. Oke, Pak Ustadz. Nah, tadi kembali lagi ke yang saintek tadi, prinsip dasarnya Islam itu tidak membatasi umatnya untuk menggunakan fasilitas duniawi. Misalnya seperti itu. Nah, tapi Pak Ustadz, apakah Islam sebagai agama nih ya, Islam sebagai agama, apakah kiranya ada norma-norma atau undang-undang yang harus dipatuhi gitu Pak Ustadz? Oke, mula-mula begini. Tadi saya katakan manusia sudah turun di bumi, sudah ada ini.
dengan akal budi, nalar, kecerdasan dan lain-lain. Baru nanti turun agama. Berarti agama adalah sesuatu yang datang kemudian setelah akal. Maka agama ini harus diuji oleh akal, oleh kebudayaan, oleh saintek kalau untuk konteks zaman sekarang. Baru nanti ya disebut agama. Sama dengan begini, saya disodorkan ke saya kebenaran. Saya katakan begini, di kamar sana ada orang. Anda percaya kira-kira? Kalau ada kata, kamar sana ada orang. Siapa yang katakan? Nabi yang katakan. Siapa yang katakan? Tuhan yang katakan. Percaya atau tidak? Di kamar situ ada orang. Mana? Ini ayatnya. Ini Nabi yang katakan bahwa di situ ada orang. Percaya enggak Mbak Citra itu? Enggak ya. Betul, kita harus tidak percaya. Iya. Kalau mau percaya, mana buktinya? Jadi benar itu dikatakan benar setelah dia dibuktikan. Baik secara rasional maupun secara empirik. Nah, ada orang katanya di kamar itu, mana buktinya? Ada itu, ada suara ngos-ngosan misalnya. Misalnya ada orang senam atau apa kan. Oke, saya percaya, mana buktinya? Tapi ada level di atas itu tetap tidak percaya. Saya percaya di situ ada orang karena yang katakan Nabi atau Tuhan atau apa. Saya percaya juga karena ada bukti-buktinya. Ini teologi sedikit, ada bukti-buktinya. Tapi saya mau ketemu dengan itu. Nah itu dia. Jadi tahapan paling tinggi itu ketemu. Ya entah bagaimana caranya ketemu dengan Tuhan itu. Ya dalam agama sederhana caranya ibadah ya. Ibadah. Tapi dalam pencarian itu prosesnya berbeda-beda. Jika demikian sebenarnya agama ini loh datang kepada kita untuk ditanya oleh akal kita, untuk dikonfrontasi oleh akal kita, dan pada saat yang sama agama ini membuka ruang dialog, ingin diuji, ingin dinalar. Jadi agama ini bukan sesuatu bukan the untouchable issue, bukan sesuatu yang tidak bisa disentuh. Iya sangat mungkin kita dekati dengan budaya, nalar apa. Contoh. Menutup aurat wajib ya. Tadi sudah gitu. Wajib ya. Iya. Oke. Wajib Pak Ustadz. Ditentukankah harus pakai batik atau pakai gamis? Tidak. Maka boleh pakai kardus, triplek, terpal, banner, terserah. Betul. Apa saja, tertutup, betul. Ya. Kardus. Aurat-auratnya, iya. Yang penting tujuannya tertutup tercapai. Betul Pak Ustadz. Nah, batasan-batasannya itu dia. debatable, itu ikhtilaf. Jadi jangan katakan orang tidak pakai kerudung itu dia anti agama atau tidak taat kepada agama. Belum tentu. Sebab Belum tentu ya Pak di Ustadz. Quran Betul, dikatakan betul. ma dzoharo. Apa yang biasa tampak? Kalau dalam satu peradaban biasa nampak kuping, maka kuping bukan aurat. Rambut ya kan. Ya tapi ada orang yang udah harus pakai cadar. Ya silakan. Itu. Nah ini Mbak Citra ya. Ini berbeda sekali. Agama dengan keagamaan ya agak sensitif ini. Din dalam bahasa Arab, dalam bahasa din itu agama, diniyah keagamaan. Contoh begini, agama ini kan 3 matra saja, Islam, iman, ihsan. Islam ini epicentrumnya adalah syariat, disiplin ilmunya adalah Islamic jurisprudence yang kita kenal fikih, kemudian akidah, iman kan Islam, iman, ihsan. Iman ini spektrumnya, epicentrumnya adalah akidah, disiplin ilmunya teologi atau tauhid atau ilmu kalam atau perbandingan agama, muqaranatul adyan dan seterusnya. Oke. Nanti ada ranah ketiga ini pekerti, ihsan. Disiplin ilmunya akhlak ya, tasawuf, disiplin ilmunya tasawuf. Oke. Itu kan 3 matra dalam agama. Ternyata begini. Lalu orang beranggapan agama itu saja. Ya. Kalau begitu sosial politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, ini urusan siapa? Ini kan masa depan manusia di sini. Jangan adalah keliru kalau kita menganggap agama itu salat, zakat, puasa, haji saja. Tapi agama ya di maqasidus syariah itu jelas. Tujuan agama adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Bahkan lebih dalam lagi menjaga dignity, kehormatan. Menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, menjaga harta. Menjaga harta caranya bagaimana? Oke, dijaga dari maling ya kan, supaya tidak dicuri atau apa. Iya. Pada saat yang sama menjaga ada hak orang lain di harta kita.
Iya, betul. Oke, berarti ini agama ini manusiawi atau tidak? Manusiawi. Oke. Kemudian salat adalah ibadah yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Salam ini kan peace. Mengucap salam ini ke Tuhan atau ke manusia? Ke Tuhan. Assalamualaikum. Tengok kanan kiri. Iya. Ke? Kalau takbir itu untuk Tuhan. Oh. Salam itu ke manusia. Oh, Jadi kita mendownload ya, mengunduh nilai-nilai ketuhanan untuk kemudian kita ejawantahkan. Untuk kemudian kita terapkan ke manusia. Berarti salat pun manusiawi. Salam setelah sholat gitu Iya. ya, Pak Ustadz. Oh. Contoh sekali begini, jadi Nabi pernah sholat sangat singkat. Ini sholat yang gue banget lah. Jadi sholat, seharusnya mau baca apalah, Waqiah, Sabbihisma rabbikal a'la, tiba-tiba baca surat Qul huwallahu ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Ikhlas? Harus ikhlas. Oh, karena ketika imam baca surat Ikhlas, itu hati makmum ikhlas banget itu. Oh iya, karena cepat ya, Oke, Pak Ustadz. that's Iya, right. Cuma 4 ayat. Oke, itu pasti makmum Iya. bilang that's called initiative. Itu Oh, namanya iya. inisiatif Pak Imam itu kan, ceplein-nya. Oke. I wish 10 more like you. Saya harap ada imam 10 lagi macam Yang Anda. kayak Oke. gitu. Nah, Dan salah satunya Pak Ustadz juga. Oke, ya. saya di situ. Oke. Nah, jadi Nabi kok sholat cepat ya? Ternyata ada anak kecil nangis. Anak kecil nangis. Betapa sholat. Adakah orang yang sholatnya lebih khusyuk dari Nabi? Nabi Muhammad paling khusyuk sholatnya. Tapi perhatikan beliau peduli ke anak nangis. Iya, berarti justru kan udah di dalam memikirkan. sholat. Iya, Nah, di dalam itu sholat dia. berarti kan nggak bisa dikatakan Oke, gimana ya Pak Ustadz? itu ya? khusyuk. Jangan bilang dah Oh, khusyuk. khusyuk ya? Oke. Di dalam sholat boleh nggak minta mobil ke Tuhan itu? Di dalam- Oke, minta suami, boleh nggak? Di dalam Pasangan, sorry, saya ralat. di Iya. dalam sholat ya. Iya, boleh nggak? Biasanya saya berdoanya setelah sholat ya Pak Ustadz. Oh, untuk di minta. dalam sholat mulai sekarang minta Oke. pasangan yang baik, minta mobil, minta rumah. Itu ruku, sujud ya. Setelah sujud duduk ya. Iya. Oke, membaca Rabbi firli, Tuhan ampuni saya. Warhamni, kasihani saya Tuhan. Wajburni itu. Kemudian perbaikilah kesalahan-kesalahan saya. Yang bocor-bocor, yang bolong-bolong, tambal lah itu ya. Warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, kasih rizki saya. Kira-kira masuk di dalam rizki ini suami, ilmu, ada termasuk juga itu? Iya. Oke, berarti minta pasangan juga kan di situ kan? Iya. Kita tidak disebut materialistik dengan itu. Duh, kita hamba kok, dia Tuhan, minta aja. So what gitu kan ya, Iya, kata logat betul. Jaksel. Oke. Betul, so what. Kemudian untung saya udah nggak di Jakarta. Nah, kemudian maafin, ampuni saya Tuhan, maafani. Berarti sebenarnya apalagi zakat. Ini jelas banget. Zakat ini kan pertemuan antara the have dan the needy, orang kaya dan miskin. Betul. Puasa juga menahan diri, ini manusiawi banget. Kita menahan hasrat untuk berpuasa, menindas apa, bertutur kata yang kotor yang katanya di subway atau gibah atau apa yang kata Iya, Ustadz sebelumnya kata tadi Ustadz kan. sebelumnya tadi, Oke. iya. Nah, ini berarti selama agama ini peduli pada kemanusiaan, selama itu pula agama akan tetap ada. Saya kira itu. Oke Pak Ustadz. Itu jadi kalau di sini tadi ada part yang Pak Ustadz bilang di saat kita sholat, Oke, di oke. dalam sholat itu kan kita boleh ya. Oh, menarik ya, meminta, karena itu sesuai harapan. berdoa. Oke. Iya kan, ini kan juga tentang agama kan ya Pak Ustadz. Dan orang yang hopeless itu disebut kafir loh di Quran itu. Itu dia Pak Ustadz. Iya. Kita itu nggak boleh jadi seseorang yang hopeless. Betul, betul. Kita tidak pernah diajarkan juga untuk jadi betul. hopeless. Jadi tetap harus optimis. Ah, kan, jangan Pak dikira Ustadz. kafir itu yang apa bukan Islam, tidak. Betul. Lalim, putus asa atau hopeless tadi. Ingkar nikmat itu kafir Iya. juga di Quran. Oke. Dan itu tadi juga Pak Ustadz jelaskan tentang zakat nih Pak Ustadz Oke. ya. Kita itu kan Ada juga, berapa zakat? saya taunya ada beberapa zakat yang wajib. Ada itu zakat seperti fitrah. Zakat fitrah. Kemudian ada zakat yang tidak wajib tuh zakat mal. Oh, zakat mal juga wajib itu dikeluarkan wajib, ya kalau Allah, sudah Pak waktunya. Ustadz. Yang tidak wajib itu satu lagi, zakat mal namanya. Oh, kalau Ke Times mall- Square. oh, Nah, itu betul. oke, itu Iya, dia. Itu kalau Oke, ke iya. mall, ya itu benar Pak Ustadz. Iya. Nah, Tapi kalau zakat mal wajib itu. wajib. Kalau zakat sudah mal sampai tuh sama ambang zakat batas. fitrah itu sama ya? Zakat mal ini zakat harta, zakat profesi, zakat penghasilan, pertanian, itu harta. Mal itu harta. Itu mal ya kalau Nah, itu zakat. wajib dikeluarkan bagi yang mampu loh ya. Iya, betul. Yang hitungannya 2,5%. Oke, Ya, Pak satu Ustadz. lagi yang tidak wajib, zakat mal tadi Iya, itu. zakat mal. Itu Itu, suka-suka oke, sih. iya. Iya. Nah, Pak Ustadz di situ tadi Pak Ustadz bilang ya,
kalau misalnya di dalam penghasilan kita itu tadi kita hendaknya berzakat kalau Oke. dalam agama Islam ya Pak Ustadz, karena itu kan wajib nih Pak Ustadz. Ada beberapa misal yang masih punya mindset bahwa apabila aku mengeluarkan hartaku, walaupun itu wajib dalam hukumnya ya kalau misalnya agama Islam, tapi aku masih ngerasa kalau aku aja ini masih kurang. Oke. Nah, seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz? Sederhana. Sedangkan Pak Ustadz kan kita juga tahu ya, jangan pernah ngerasa untuk berzakat itu hartamu akan kurang, Oke. karena itu akan dipergandakan sama Allah. Oke, Bukan kita begitu ya? coba rasionalisasi begini. Jadi Iya. reasoningnya begini. Kalau kita makan, minum, kira-kira keluar keringat dan buang kotoran enggak? Iya. Zakat itu kotoran. Oh, Harus dikeluarkan, kalau tidak jadi penyakit oke nanti. Pak Ustadz. Jadi kalau tidak, nanti Tuhan akan ambil paksa. Kalau tidak, Tuhan akan mengambil dengan cara yang tidak kita suka. Dikasih penyakit. Atau apalah, ada apa dan seterusnya lah, kita tidak tahu. Oke. Jadi ini namanya kotoran. Dan zakat ini harus diantar loh ya. Dia sama dengan begini. Mbak Citra, mohon maaf, ini Anda saya kasih kotoran saya. Apakah Anda bersedia? Bukan dipanggil 23 orang, ayo kumpul di rumah. Ini saya mau kasih zakat. Bukan, itu salah. Zakat ini kok betapa beruntung kita kalau ada orang mau terima, Mas Ovan misalnya, mau terima kotoran saya dalam arti zakat tadi itu. Karena zakat ini maknanya suci, kita membersihkan dari kotoran atau nama bertambah. Dengan zakat ini jangan dikira berkurang kayak kata Anda tadi, Betul, bertambah, iya. nama bertambah. Oke. Jadi tapi prinsipnya hakikatnya adalah tazkiyatun nufus, purification of soul. Ia penyucian jiwa. Jadi bukan penyucian harta saja, tapi penyucian jiwa. Menjaga harta bukan hanya dari maling, apa dicolong, tapi ada hak orang lain berupa zakat. Jadi sederhana, sama dengan begini. Ini saya punya sapi 10 ekor, kambing 20, unta 15. Saya saya di New York, mau pulang ke Indonesia. Bagaimana caranya supaya sapi-sapi ini nyampe ke Indonesia? Padahal bagasi hanya 20 kilo kan kalau tidak salah, 20 atau 23. Bagaimana caranya sapi-sapi saya nyampe ke Indonesia? Yang pasti nggak bisa dong Pak Ustadz, kan bagasinya 5. Oke ya, kan? bagaimana caranya supaya nyampe? Supaya nyampe ya sapinya dijual aja, Pak Ustadz bisa membawa dalam bentuk uang. Bisakah pakai jasa pengiriman atau penitipan, kargo atau apa? Kayaknya nggak. Kalau hewan mungkin limited ya Pak Ustadz. Mungkin Tapi cuma- kan prinsipnya bisa kan itu? Bisa, iya. Oke, kalau begitu dititipin aja. Titipkan saja ke yatim piatu, Oh, fakir miskin, Iya. pesantren. Nanti diambil di tempat tujuan, maknanya di surga. oh, Itu masuk akal nggak itu? Masuk akal Oke, banget, saya kira Pak ya. Ustadz, masuk Kecuali akal. libur ya, pas sakit atau nggak sekolah, Iya. itu dia. Iya, Oke. iya. Iya, itu masalah Mbak. Kadang kalau misalnya menceritakan yang udah dijelaskan sama Pak Ustadz tentang harta itu kayak itu tuh kan cuma titipan Oke. gitu. Jangan yang kan kata Pak Ustadz harta disimpan supaya jangan diambil dari maling. Tapi Correct. kan itu titipan sementara. dari Jangan Allah, overly ya. holding on. Iya, Jangan betul. terlalu menggenggam. Karena Dia itu punya duniawi kita. ya, Pak Dan Ustadz. nafas kita punya kita enggak? Punya Allah. Betul, itu titipan juga kan. Iya. Maka harta benda, keluarga, suami, anak, mana yang punya kita? Kok kita berat banget merasa kehilangan atau apa? Nah, itu dia. Iya. Nah, tadi di awal itu saya katakan begini, yang saya lupa, yang saya katakan ada short term Iya, memory iya, ada. iya. Jadi beda agama dengan keagamaan. Agama 3 matra tadi itu. Iya. Islam, iman, ihsan. ihsan. Di luar itu keagamaan. Oke. Apalagi yang kontroversi, yang furu. Furu itu kontroversi, cabang ya, derivasi. Nutup aurat. Bunga bank. Apalagi riba atau apalah ya. Rokok misalnya. Iya. Itu bukan agama, itu keagamaan. Nyalek itu bukan agama. Tapi itu keagamaan. Apa pemilu, pilkada, kan ada pilkadal katanya, karena pemilihan kepala daerah langsung jadi pilkadal ya. Iya. Apa itu semua bukan agama. Kalau mau terpaksa keagamaan. Iya, oke. Kan ada orang debat soal riba, bunga bank, apalagi Iya. BPJS. BPJS ini haram, katanya, riba. Itu haram kalau setor. Kalau dia terima benefit nggak jadi haram. Nggak jadi haram. Nah, itu kan ada double standar itu kan. Iya. Itu Iya. banyak orang yang begitu, itu saudara kita juga sih. mereka. Iya.
Nah, Pak Ustadz deh, sebelum kita menutup Oke. podcast kita pada kali ini satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz Oke. tentang Islam agama masa depan. Kira-kira menurut Pak Ustadz nih, di kemudian hari beberapa tahun ke depan atau satu masehi ke depan tuh, kira-kira menurut Pak Ustadz agama apa sih Pak Ustadz yang paling mendominasi? Agama yang peduli pada manusia. Oh, Agama yang peduli, terserah apapun agamanya. Saya tidak bisa katakan A, B, C, D ya, tapi saya tidak bisa number atau mentionnya apa yang X, Y, Z atau apa, tapi selama dia peduli pada manusia, manusia ini butuh apa? Nah, kalau di Islam itu ada maqasidus syariah, tujuan agama turun, misalnya menjaga harta. Ini manusia, menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan, menjaga akal. Jadi secara gampang aturan agama ini saja. Kan ada hifdzul akal, menjaga akal. Apa yang merusak akal? Narkoba, tidak belajar, auto haram. oh ya. Menjaga jiwa, orang ini punya kehormatan, dignity, punya kemuliaan, jangan dilarang bunuh diri apa. Maka yang merusak diri sendiri haram. Menjaga harta, maka apapun ya yang menumpuk harta atau apa dan lupa ada hak orang lain, itu juga haram. Mudah banget itu aturan agama itu. Nah, agama yang akan tetap ada adalah agama yang peduli pada kemanusiaan. Agama yang humanized human, yang taknisul insan. Agama yang peduli kepada masa depan manusia. Dan memang agama ini turun untuk manusia. Sebab agama turun setelah akal. Agama adalah sesuatu yang datang kemudian setelah akal. Itu dia. Subhanallah ya Pak Ustadz. Oke, agama kalimat itu. keren banget kalimat subhanallah. Iya, Itu subhanallah. betul ya. Karena semua penjelasannya Pak Ustadz itu kayak hal baru juga kan Oke. buat saya, buat teman-teman Indonesia in New York juga kan Pak Oke. Ustadz, itu pelajaran baru untuk kita Baik, semua dalam baik. ilmu agama. Nah, sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Ustadz Sama-sama. sudah menjadi narasumber yang luar biasa. Baik, baik, Mau sama-sama, ngingetin Mbak aja Citra. nih ke teman-teman Indonesia in New York ya, setelah Idul Fitri jangan lupa untuk datang ke Gramedia terdekat untuk membeli buku terbaru dari Pak Ustadz Dovir yang berjudul Filsafat untuk Pemalas. Sekali lagi Oke. terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Kita ketemu lagi besok di acara di lantai 1 ya Pak Ustadz. Baik, baik, Terima baik. kasih untuk teman-teman Indonesia in New York. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode 6 podcast Ramadan KJR New York. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.